Bab 032. Hari berlalu. Beberapa hari pun telah terlewati, kini Rai sudah diperbolehkan untuk menggunakan kursi roda. Pria yang sudah tak sabar keluar dari dalam kamarnya pun menyambut antusias izin itu. Bersama dengan Dara, Rai pun berkeliling rumah sakit, membuat kehebohan sesaat ketika dia menunjukkan ketampanannya pada semua orang. Saat itu Lisa sedang sibuk mengurus acara yang akan digelar di rumah sakit. Jam 9 pagi nanti tepatnya, akan ada kunjungan dari anak-anak panti asuhan Kasih Bunda ke rumah sakit ini. Anak-anak itu adalah anak berkebutuhan khusus. Butuh persiapan ekstra untuk menyambut mereka. Memastikan semuanya merasa nyaman dan gembira ketika mengikuti acara itu nanti. Bermain dan belajar adalah tema yang Lisa pilih. Dia telah menyiapkan banyak kanvas dan cat warna untuk anak-anak itu melukis di taman rumah sakit. Bermacam-macam permainan pun telah tersedia di sana. Rafaela dan semua teman-temannya setuju untuk memilih Lisa menjadi ketua pelaksana. Sengaja membuat gadis buruk rupa itu akan repot sendiri mengurus acara. "Ada acara apa di sana?" tanya Rai pada Dara yang mendorong kursi rodanya. Sekilas dia pun melihat gadis berkacamata itu lalu lalang seolah sibuk sekali. Dan mendengar pertanyaan Rai, Dara pun menghentikan kursi roda itu, ikut menatap ke arah yang ditunjuk oleh Rai. "Hari ini ada acara di rumah sakit Tuan, akan ada kunjungan dari salah satu panti asuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain pengobatan gratis juga ada event bermain dan belajar," terang Dara apa adanya. Tak jauh dari mereka ada Samuel pula yang mengikuti. Dia sebenarnya sudah tahu lebih dulu tentang hal itu. Bahkan tahu juga jika Lisa lah yang mengurus semuanya. "Oh," balas Rai singkat. Seolah tak ada minat untuk tahu lebih banyak, padahal kedua matanya terus menatap intens ke arah kerumunan banyak orang di taman rumah sakit itu. Terlebih pada gadis berkacamata yang terlihat sibuk sendiri. Di ujung sana Lisa melangkah cepat masuk ke rumah sakit, masuk ke ruang persediaan makanan untuk anak-anak nanti, memastikan semuanya telah siap. "Kak Vio, kalau mau keluar jangan lupa ditutup ya pintunya, takutnya nanti ada yang masuk ke sini dan mengacaukan semuanya," ucap Lisa, berbicara pada penjaga bagian makanan. Usianya memang lebih tua daripada Lisa. "Oke Dish," balasnya dengan sungguh-sungguh. Dia pun ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak itu nanti. Lisa keluar, tak melihat jika di ujung sana Rafaela dan Dena mulai merencanakan sesuatu. "Aku akan mengalihkan perhatian Kak Vio, kamu masukkan kecoa itu ke salah satu makanan. Satu kecoa itu akan membuat semua makanan terlihat tidak layak," titah Rafaela. Sementara Dena yang mendengarnya hanya mampu terkekeh pelan. Tak sabar untuk tertawa keras ketika semua usaha keras Lisa selama ini akhirnya gagal. Terlebih Rafaela, dia akan membalas semua kekesalannya hari ini. Tentang hubungan Lisa dan Rai yang semakin dekat dan tentang Samuel yang pernah memarahinya gara-gara wanita buruk rupa itu. "Ayo," ajak Rafaela. Rafaela dan Dena berjalan beriringan. Di salah satu saku celana Dena sudah ada satu kecoa mati yang dibalut oleh tisu. Mereka masuk ke ruang makanan untuk acara nanti. Sebelum Dokter Melia kembali memeriksa kesiapan semuanya, mereka harus mengacaukannya lebih dulu. "Kak Vio," panggil Rafaela, seraya masuk ke dalam ruangan itu. Saat itu Vio sedang duduk di kursi yang tersedia di sana. Tak jauh dari banyaknya kotak makanan yang tersusun rapi di atas meja berukuran panjang itu. Bukan hanya untuk anak-anak panti, makanan itu juga diperuntukkan untuk para panitia. Dena pun mulai menatap penuh selidik, mencari-cari celah untuk memasukkan kecoa ini. "Raf, ada apa?" tanya Vio pula. Rafaela dan Dena tidak termasuk dalam panitia inti, hanya diminta untuk membantu andai senggang dalam pekerjaannya. "Jam berapa nanti makanannya dibagikan Kak? Aku dan Dena akan membantu." Mendengar itu tentu saja Vio merasa senang, dia menyambut baik niat Rafaela dan Dena.
2 kali pembagian, 15 menit setelah anak-anak itu duduk di kursi mereka masing-masing. Pembagian snack, kemudian jam 11.30 ketika memasuki waktu makan siang. Baiklah, nanti aku akan datang lagi di waktu itu. Setelahnya apa kamu boleh ikut menunggu stand makanan? Terang Rafaela, kembali bertanya untuk memperpanjang pembicaraan mereka. Saat ini masih jam 8.45, para panitia masih sibuk menyambut kedatangan semua tamu dari panti asuhan Kasih Bunda. Dan di saat Rafale berbincang seperti itu bersama Vio, Dena pun dengan segera menggerakkan tangannya untuk memasukkan kecoa yang dibawa di salah satu kotak untuk makan siang. Meski cukup sulit untuk memasukkan, namun untunglah dia berhasil. Sedikit membuat kotak itu jadi terkoyak. Namun untunglah Vio tidak menyadarinya. Dena lantas bergidik jijik ketika menyelesaikan tugasnya, karena tadi dia harus menyentuh kecoa menjijikkan itu secara langsung. Jika tetap menggunakan tisu membuatnya kesulitan. Dan setelah misinya selesai, Dena pun menyentuh pinggang Rafaela, menyentuh sambil mengelap tangannya yang kotor. Paham dengan kode yang diberikan oleh Dena, Rafaela pun kemudian pamit untuk pergi dulu dari sana. Sementara Vio pun ikut pergi untuk melihat anak-anak dari panti asuhan itu datang. Vio mengunci pintu itu rapat, seolah tidak terjadi apapun. Yes, pekik kedua gadis itu ketika mereka sudah berada di dalam kamar mandi. Dena mencuci tangannya dengan sabun berulang kali. Setelahnya juga membasuh menggunakan antiseptik. Berhasil sih, tapi sampai sekarang aku masih merasa jijik Raf, ucap Dena dengan wajah cemberut, namun Rafaela hanya tertawa sana melihat sang sahabat. Tenang saja, tanganmu sudah bersih Dena. Dan setelah ini kita akan lihat ketua panitia cupu itu kelabakan karena harus dengan cepat mencari makanan pengganti. Hahaha, tawa mereka berdua kembali menggelar. Tepat setelah 15 menit anak-anak itu duduk di kursinya masing-masing, Vio dan panitia yang lain membagikan snack, sementara di depan sana Lisa menyampaikan kata sambutan dan ucapan selamat datang untuk semua orang. Suaranya begitu riang ketika di hadapan para anak-anak seperti ini. Dia tidak berdiri di atas podium yang tersedia, namun turun ke bawah dan sesekali memeluk salah satu anak-anak itu. Menciptakan suasana yang begitu nyaman. Meski penampilan Lisa sangat cupu, namun ketika bicara di depan publik seperti itu terlihat sekali jika Lisa memiliki otak yang cerdas. Pembawaannya sudah seperti seorang pemimpin besar. Seorang pria di ujung sana yang duduk di kursi roda pun bahkan sampai terpana melihatnya. Apa dia benar-benar cupu? Kenapa kulihat dia sebenarnya tidak seperti itu? Batin Rai. Acara mulai berlangsung. Tuan, apa ada ingin bergabung ke acara itu? Tanya daripada Rai yang terus menyaksikan acara di taman rumah sakit itu dari kejauhan. Padahal sebenarnya acara itu boleh didatangi oleh seluruh pasien di rumah sakit yang sudah diperbolehkan keluar dari kamar rawat. Tadi pagi bahkan sempat diumumkan melalui speaker pengumuman rumah sakit. Tapi untuk pasien VVIP tidak akan mendapatkan informasi dengan cara seperti itu, pihak rumah sakitlah yang akan menyampaikan secara langsung ke kamar mereka, dan untuk kamar Rai, Lisa sudah memberi tahu Samuel. Namun bagi Sam, acara itu tidaklah penting bagi sang tuan muda. Karena itulah dia diam-diam saja, namun tak menyangka jika kini tuannya itu terlihat sangat tertarik. Memangnya boleh? Tanya Rai pula, bertanya penuh harap. Karena gadis berkacamata itu seperti magnet yang menariknya kuat untuk mendekat. Tentu saja, Tuan. Mari saya antar, balas Dara. Setelah mengatakan itu pun dia kembali mendorong kursi roda milik Rai dan menuju taman di ujung sana. Taman yang sudah dihiasi sedemikian rupa hingga begitu indah. Tenda besar pun membentang seperti langit-langit yang indah, dengan bintang kecil buang bergelantungan di atas sana. Jika hujan tiba-tiba turun pun tidak akan membuat mereka semua kebasahan. Lisa telah selesai menyampaikan ucapan selamat datang.
Kini gantian dari pihak panti asuhan yang beribu-ribu mengucapkan terima kasih karena pihak rumah sakit sudah menyiapkan acara bermain dan belajar ini untuk anak-anak mereka. Lisa masih berdiri di depan, menyaksikan dengan seksama ketika kedua panti menyampaikan sambutan. Namun perhatian Lisa tiba-tiba teralihkan saat melihat Dara melambai ke arahnya. Lisa pun menoleh, namun yang dia lihat bukanlah Dara, melainkan Rai. Membuat tatapan mereka berdua seperti garis lurus. Puas saling menatap, Lisa pun mengukirkan senyum kecil. Senyum yang meski sekecil itu namun berhasil membuat hati seseorang Casanova bergetar. Sial, kurasa dia memang sengaja menggodaku. Batin Rai. Niat awalnya dialah yang akan menggoda wanita buruk rupa itu, namun kini malah dia yang tergoda. Sungguh sial. Setelah ketua panti memberi sambutan, acara selanjutnya adalah acara inti, di mana anak-anak akan mulai duduk di depan kanva milik mereka masing-masing. Tiap anak akan didampingi oleh perawat di rumah sakit ini. Saat itu Lisa sedikit senggang, jadi dia menghampiri Rai. Pasien VVIP itu memang harus selalu diperlakukan istimewa. Selamat pagi Tuan, ucap Lisa ketika sudah berada di hadapan Rai. Dia menundukkan kepalanya memberi hormat. Mau saja ajak berkeliling menemui anak-anak. Tawar Lisa pula dan Rai hanya mengulum senyum ketika mendapati tawaran itu. Baiklah jika kamu memaksa, balas Rai, sebuah jawaban yang membuat Samuel langsung melirik ke arah tuan mudanya, padahal tidak ada sedikit pun paksaan dari ucapan yang dilontarkan oleh perawat Lisa. Saat itu juga Lisa mengambil alih kursi roda Rai dari Dara, gantian dia yang membawa Rai untuk berkeliling menemui satu persatu anak-anak itu. Beberapa kali Lisa pun berjongkok untuk mensejajarkan diri dengan anak-anak dan juga Rai. Membuat Rai jadi bisa semakin dekat menatap wajah berkacamata ini. Perawat Lisa. Iya Tuan. Coba lepaskan kacamatamu lagi. Kenapa Tuan? Mengganggu pandanganku saat berulang kali kamu membenahinya. Tapi jika di luar seperti ini penglihatan saya tidak bagus tanpa kacamata. Benarkah? Lisa mengangguk. Kenapa tidak pakai soft lens? Repot. Mendekatlah. Lisa mendekat, masih berjongkok di antara Rai dan seorang bocah tampan di sana. Rai kemudian melepas kacamata itu. Seketika itu juga Lisa mengerjapkan matanya seperti merasa silau dengan cahaya yang langsung menerpa kedua matanya. Tenang dulu, pejamkan matamu. Lisa menurut. Sekarang buka perlahan. Lisa menurut lagi, dan saat itu yang pertama kali dia lihat adalah wajah pria ini, pria yang mungkin ada hubungannya dengan musuh keluarganya. Lisa tergugu, hanya menatap dalam kedua mata itu. Terus bertanya-tanya benarkah semua praduganya. Apa masih merasa silau? Masih, jawab Lisa singkat, seperti gadis dulu. Om jangan nakal, berikan kacamata itu pada perawat Lisa, ucap bocah kecil itu, menginterupsi pembicaraan kedua orang dewasa itu. Baiklah, akan Om kembalikan, maaf ya. Balas Rai, sebelum dia kembali memasangkan kacamata itu pada Lisa, dia sedikit merapikan beberapa anak rambut wanita ini ke belakang telinga. Interaksi yang sangat dekat dan sangat mengganggu seseorang di ujung sana. Rafaela yang mengepalkan kedua tangannya kuat. Juga Dr. Melia yang langsung membuang nafasnya pelan ketika melihat pemandangan itu. Rai dan Resa seperti sudah terikat oleh takdir Tuhan, maka sejauh apapun mereka berpisah, pada ujungnya akan kembali bertemu. Melihat kedekatan antara Resa dan Rai membuat Dr. Melia merasa tak tenang. Bahkan hingga waktu bergulir semakin siang pikiran tentang itu masih saja menghantui kepalanya. Namun dengan banyak pikiran itu dia tidak bisa diam saja, masih harus mengerjakan banyak hal. Sebelum waktu istirahat tiba, Dr. Melia berniat pergi ke ruang penyimpanan makanan. Sebelum dibagikan oleh semua orang dia ingin memastikannya lebih dulu. Jika semuanya telah siap, tanpa ada kendala sedikit pun.
Di tiap langkah Dokter Melia menuju ruangan itu, dia kembali mengingat kejadian beberapa tahun silam, di saat dia dan sang suami menghilangkan beberapa kenangan yang Reza punya. Tentang Rai dan keluarga menggunakan teknik hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu terapi yang bisa digunakan untuk menghapus memori. Dokter yang menangani Arsha adalah Dokter Samantha. Saat itu Dokter Samantha mengatakan bahwa ingatan Reza bisa saja kembali lagi suatu hari nanti, jika Lisa telah menemukan getaran rasa yang sama dari orang yang sama di antara keluarga itu. Mengingat itu membuat jantung Dokter Melia berdegup kencang. Baginya cinta tak selamanya indah, apalagi tentang Reza dan Rai yang malah akan membahayakan sang anak. Masih sibuk dengan pemikirannya sendiri itu, kini di Dokter Melia telah sampai di ruang penyimpanan makanan. Dilihatnya pintu masih terkunci rapat, saat dia menoleh ke samping kiri dia lihat Vio yang berlari menghampiri. Datang dengan tergesa-gesa. "Maaf Dokter Melia, saya baru saja dari taman," jelas Vio seraya menundukkan kepalanya memberi hormat dan permohonan maaf sekaligus. "Bukalah pintunya. Aku akan melihat persiapan makanan untuk semua anak-anak." "Baik dokter." Vio dengan segera membuka pintu itu, membukanya lebar-lebar dan persilahkan Dokter Melia untuk segera masuk ke dalam sana. Dokter Melia bahkan masuk lebih dulu daripada Vio. Di dalam sana Dokter Melia memeriksa satu persatu kotak makanan, dia buka dan melihat isinya. Melihat sudah layakkah ini semua disajikan untuk semua orang. Sampai akhirnya tatapan Dokter Melia terkunci pada salah satu kotak di bagian ujung yang terlihat terkoyak. Dia lantas mendekati kotak itu dan membuka isinya, dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat ada seekor kecoa mati di dalam sana. Melia masih diam, sungguh merasa kecewa di dalam hatinya. Kenapa untuk hal sesepele ini, sang anak sampai mengacuhkannya? "Vio." "Iya dok. Lihatlah isi kotak ini." Vio menurut, tanpa banyak tanya dia langsung melihat kotak di hadapan sang direktur. Seketika itu juga kedua mata Vio langsung mendelik, dia bahkan merasa lebih terkejut ketika melihat kecoa itu ada di dalam sana. Padahal sumpah sebelumnya dia dan beberapa rekannya yang lain sudah memeriksa satu persatu kotak ini dan memastikan semuanya aman, tapi kenapa tiba-tiba kini kecoa itu ada di dalam kotak makanan? Astaga, batin Vio, dia sangat takut dan bingung harus bagaimana. "Sekarang jam berapa?" "Jam 10.35 dok," balas Vio dengan suaranya yang lirih. Dia tidak punya pembelaan apapun untuk hal ini, karena bukti sudah di depan mata dan membuatnya tak bisa lagi berkilah. Satu kecoa di dalam kotak makanan itu sudah membuat kotak yang lainnya jadi seperti tidak layak untuk dimakan. Masih ada waktu 1 jam, ganti semua makanan ini dengan yang baru.